Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kartika Lestari. Saya CGP Angkatan 5. Saya bertugas di SD Negeri Sadu 03, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Fasilitator Dadan Hermawan, pengajar praktik Trisna Ahmad Supriyatna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat diagram trapesium usia. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah trapesium usia, yang kedua nilai diri sendiri, dan yang ketiga peran sebagai guru. Baiklah, mari kita simak trapesium usia berikut ini. Diawali dari usia TK, dilanjutkan usia anak sekolah dasar, usia sekolah menengah pertama, usia sekolah menengah atas, kemudian usia lulus sarjana, serta usia saat ini. Pada saat ini, saya menginjak pada usia 35 tahun. Ketika mengenal trapesium usia, diawali pada masa usia TK, kemudian miring naik ke atas menginjak pada masa usia sekolah. Biasanya pada masa usia sekolah itu berkisar antara usia 4 hingga 17 tahun. Pada masa inilah biasanya siswa mengalami peristiwa yang bernuansa positif maupun negatif yang dialaminya. Kemudian naik ke atas menginjak pada usia lulus sarjana, hingga menginjak pada usia saat ini, yaitu masa yang diisi oleh aktivitas dan juga pekerjaan. Tahap selanjutnya adalah masa pensiun. Setiap orang akan mengalami masa pensiun hingga maksimal usia 60 tahun. Peristiwa-peristiwa yang selama ini kita alami bisa kita gambarkan pada roda emosi berikut ini. Adapun peristiwa positif yang saya alami yaitu seringkali mendapat juara kelas sejak usia SD hingga SLTP, sehingga banyak dikenal teman dan guru di sekolah. Bagi saya, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Sedangkan peristiwa negatif yang saya alami yaitu saat menginjak usia remaja, setiap pulang sekolah selalu bermain dengan teman satu geng, sehingga mempengaruhi prestasi saya di kelas. Lalu siapa saja yang terlibat? Pada peristiwa yang positif, jelas orang tua, keluarga, dan guru adalah pihak yang paling terlibat dalam keberhasilan saya di kelas. Sedangkan pada peristiwa yang negatif, karena pada saat itu, masa remaja, jelas pergaulan sangat mempengaruhi. Yang paling banyak mempengaruhi tentunya adalah teman-teman satu geng dan juga teman sekelas. Dampak emosi yang saya rasakan hingga saat ini, pada peristiwa positif, jelas orang tua, keluarga, dan guru adalah pihak yang paling mendukung pada keberhasilan. Sedangkan pada peristiwa negatif, karena ketidaktahuan kami saat masa remaja, pengaruh dari teman-teman satu geng dan juga teman sekelas masih saya rasakan hingga saat ini. Akibatnya, nilai prestasi saya di kelas mengalami penurunan sehingga membuat orang tua saya kecewa. Ketika mengalami peristiwa positif, tentu saja perasaan yang saya rasakan adalah takjub, senang, gembira, serta tenang. Namun jika mengingat peristiwa negatif yang saya alami, yang saya rasakan hingga saat ini adalah perasaan takut, sedih, penyesalan, serta kecewa. Seperti anak-anak pada umumnya, momen yang tidak pernah saya lupakan saat mengalami peristiwa positif yaitu saat itu saya sangat bahagia karena bisa membanggakan orang tua. Sementara momen yang tidak terlupakan saat mengalami peristiwa negatif yaitu saat itu saya sangat sedih karena sudah mengecewakan orang tua. Lalu apakah pelajaran hidup yang bisa kita petik sebagai guru? Sebagai guru, hendaknya kita bisa lebih peka terhadap pergaulan remaja saat ini. Arahkanlah siswa kita pada saat ini pada pergaulan yang positif. Lalu jika ada murid yang mengalami penurunan prestasi, hendaknya kita merangkulnya sebagai seorang guru. Sebaiknya kita mencari tahu apa yang menjadi latar belakang murid tersebut mengalami penurunan prestasi. Dari peristiwa yang saya alami, adapun nilai yang bisa saya yakini sebagai seorang guru yaitu guru berperan dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan muridnya. Selain itu, makna belajar yang sesungguhnya adalah menuntun siswa dan menanamkan budi pekerti. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.